Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana orang yang berbahagia karena merenungkan firman Tuhan. Ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita dikatakan berbahagia ketika kita tidak menuruti nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mungkin memberikan nasihat kepada kita. Ya, dengan perkara-perkara ini banyak orang memberikan nasihat kepada kita, tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa artinya apa? Yang tidak ada di dalam kehidupan dosa. Itu dikatakan orang yang berbahagia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak terlibat, suka mencemooh dan lain sebagainya. Itu dikatakan orang yang berbahagia. Ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi katanya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kesukaannya Taurat Tuhan, kesukaannya firman Tuhan, tidak hanya sekedar membaca, tetapi merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan di sini bukan sekedar membaca, tetapi menggali dalam-dalam, menggali lebih lagi akan firman Tuhan sampai mendapatkan sesuatu, sampai mendapatkan rema dari firman yang kita baca melalui perenungan firman yang kita baca. Itu dikatakan orang yang berbahagia. Dan firman ini memberkati saya sekali Bapak Ibu Saudaraku, dan saya berharap ini memberkati juga Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan selalu berbicara sebenarnya melalui firman-Nya. Dan itu yang dikatakan rema, itu yang dikatakan perkataan atau inspirasi dari firman Tuhan tersebut. Dan ayat selanjutnya berkata demikian, ia seperti pohon. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, orang-orang yang menggali firman Tuhan dan melakukannya, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, orang-orang yang hidup kesehariannya dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sebagai guidance atas hidup dia dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Selalu menghasilkan buah, selalu menghasilkan buah. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan sebagai guidance atas hidup dia, sini katakan tidak pernah layu. Artinya apa? Terus bersemangat, terus antusias, terus bergairah, dikatakan demikian. Dan juga dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Karena dalam proses perenungan itu dia mendapatkan apa yang Tuhan mau. Dia mendapatkan apa yang Tuhan mau dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara juga. Saya terberkati dengan firman ini, supaya kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita mengalami kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita dikatakan orang yang berbahagia. Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, mendapatkan
rema, mendapatkan sesuatu yang ilahi dari firman yang kita renungkan itu. Sehingga apa saja yang kita perbuat, Tuhan katakan selalu berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk merenungkan firman Tuhan sampai kita mendapatkan kebenaran, sampai kita mendapatkan rema dari firman yang kita renungkan tersebut. Karena firman itu akan meng-guidance hidup kita, yang membuat kita berhasil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga renungan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.